Misalnya Google Scholar. Sudah terlihat belum, Kang Hendra? Sudah muncul. Sudah ya? Oke. Kalau misalnya yang paling mudah aja, misalnya nggak usah yang berat-berat lah ya, saya mau pisang ya, misalnya kandungan pisang. Kita kandungan pisang, klik ya, sama kita diklik kandungan pisang. Tuh kan, kalau pakai Google umum, pakai yang Google umum ya, yang google.com, ini banyaknya itu dari blog, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan kan? Dari blog, benar nggak? Paham ya? Oke. Tapi kalau pakai Google Scholar, misalnya saya pakai Google Scholar, ya di sini saya tulisin kandungan apa? Pisang. Maka nanti yang muncul adalah artikel-artikel atau jurnal kajian kandungan dan karakteristik resisten dari berbagai varietas pisang. Paham kan? Jadi semua artikel di sini. Jadi artinya apa? Lebih kredibel karena yang mengeluarkannya contoh ini Unila, IPB, gitu kan ya. Universitas Muhammadiyah Padang, Poltekkes, Universitas Malte apa ya? Pulau Warman atau apa? UGM gitu. Jadi memang sumber-sumber yang kredibel gitu. Jadi bukan dari blog gitu. Jadi Bapak Ibu pakai Google Scholar gitu. Paham ya? Nah, bahkan Google Scholar ini kalau kita lihat bisa kandungan pisang ya, bisa di istilahnya itu diatur cara pencarian. Di sini ada tulisan, ada waktu, kelihatan nggak? Ada anytime, since 2020 ya, ada since 2019, ada ya? Ya, ada. Nah, ini bisa misalnya akhirnya bisa disuruh sama dosen itu harus 2 tahun terakhir. Maka kalau 2 tahun terakhir, klik aja berarti dari tahun 2019, klik. Ada kan dari tahun 2019, paham? Jadi nanti yang muncul itu adalah jurnal-jurnal atau artikel yang terbitkannya 2019 semua. Kelihatan kan? Ada yang 2018, paham Bapak Ibu? Ya? Oke, jadi Bapak Ibu bisa di sini. Bapak Ibu bisa atur di sini pengaturannya. Itu bedanya antara menggunakan Google Scholar dengan Google yang umum. Kalau Google yang umum keluarnya nggak ada satupun artikel. Ya. Dan kalau misal ujungnya .com, ketika Bapak Ibu masukkan ke sebuah jurnal, itu akan diragukan. Nah, cena referensinya itu dari blog semua gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu harus lebih literat. Termasuk kalau Bapak Ibu menyuruh tugas ke anak, biasakan anak tuh kalau menulis artikel atau apa pakai Google Scholar. Oke, saya lanjut lagi ke PPT ya. Saya stop lagi. Saya buka lagi PPT-nya. Oke, sekarang saya sharing lagi. Oke. Kecepatan nggak Kang Hendra? Karena biasanya banyak yang protes saya itu ngomongnya kencang. Oke, ini ya. Levelnya mungkin baru level 3 ya, nggak terlalu cepat. Oke ya, oke, makasih. Gunakan Google Scholar. Nah, ketika Bapak Ibu klik seperti ini, ketik kata atau kalimat yang dicari, atur waktunya. Jadi Bapak Ibu misalnya karakter Google Classroom, ya. Ini ketik di sini yang ingin Bapak Ibu cari, maka nanti akan muncul seperti ini. Yang sebelah sini, kotak yang sebelah kiri yang agak bawah yang ada since tadi, yang ada anytime, itu untuk pengaturan tahun. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya klik yang klik misalnya sejak 2019, maka nanti yang muncul adalah artikel-artikel dari tahun 2019 dan 2020 saja yang akan muncul. Seperti itu. Ini adanya di Google Scholar, ya, Google Cendekia lah kalau bahasa Indonesianya. Tip ya Bapak Ibu, gini cara mencarinya. Jadi Bapak Ibu nanti akan benar-benar lebih literat, ya. Karena salah satu apa istilahnya indikator bahwa Bapak Ibu itu sudah menguasai TIK atau misalnya literasi informasi, literasi TIK adalah ini. Salah satunya bisa memilah dan memilih sumber referensi yang baik. Jadi ketika Bapak Ibu percaya terhadap sumber-sumber yang tidak kredibel, artinya Bapak Ibu belum literat, ya, belum literasi. Jadi literasi itu tidak hanya baca tulis, bisa baca doang, gitu kan, baca doang. Di kita kan banyaknya gitu, tapi ajarkan juga kepada anak-anak atau kepada rekan bagaimana cara mencari sumber yang kredibel. Itu salah satu caranya ya. Oke, berikutnya lagi. Cara membuat daftar pustaka. Nah, ketika Bapak Ibu ngeklik sebuah artikel pakai Google Scholar, nanti akan ada tanda yang bintang kutip 2.
seperti yang saya lihat ada kan di sini ya. Itu kalau diklik oleh Bapak Ibu, misalnya ini kebetulan yang muncul yang saya membangun karakter siswa melalui pembelajaran proyek. Nah, ternyata Bapak Ibu tuh ingin mengutip karya saya misalnya. Maka Bapak Ibu bisa klik di sini yang tanda kutip dua ini diklik, itu bisa digunakan untuk referensi, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ada. Nanti Bapak Ibu di sini ada tip MLA, APA, ya Chicago, Harvard, Vancouver gitu kan. Nah, biasanya kalau di kita di dunia pendidikan atau misalnya di UPI ya beda dengan ITB. Di UPI itu dia menggunakan referensinya itu APA, American Psychological Association, American Psychology Association, ya. Jadi APA. Jadi APA itu tipenya seperti ini referensi karena setiap referensi itu ada aturan daftar pusaka. Jadi kalau dulu guru bahasa Indonesia suka mengajarkan cara menulis daftar pusaka begini, seolah-olah kita tuh didoktrin gitu kan bahwa tahun harus digimanakan. Padahal tip referensi itu banyak Bapak Ibu. Jadi guru bahasa Indonesia jangan ngasih tip referensi itu kepada siswa satu tipe karena nanti Bapak Ibu ketika mendoktrin anak seperti itu dan anak menulis yang lain disalahkan ketika anaknya nanti Bu kok yang ini mah kayak gini, nah, hati-hati Bapak Ibu, anak sekarang kan lebih canggih. Jadi sebenarnya menulis daftar pusaka itu banyak tipenya Bapak Ibu ya, tidak hanya satu tipe gitu. Jadi jangan kalau dulu saya waktu belajar sekolah ya diajarkannya satu tipe kudu kieu, kalau tidak dikurungin salah bisa tahu untuk padahal ada yang itu tidak dikurungan, contoh Harvard kan tidak dikurungan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi referensi itu hati-hati banyak sekali tipenya. Jadi guru bahasa Indonesia mau nganut yang mana ketika mengajarkan anak jelaskan. Tipe yang ibu jelaskan adalah misalnya tipe APA seperti ini ya udah gitu. Ada aturannya APA itu kalau misalnya artikel seperti apa, kalau buku harus seperti apa, kalau dari internet harus seperti apa, kalau dari misalnya conference seperti apa, seperti itu. Ada aturannya Bapak Ibu ya. Jadi setiap tipe referensi itu ada aturannya masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu saklek kalau dapat pusaka yang benar kayak gini, nggak boleh ya. Ada aturannya. Oke, tips menulis di template. Nah, ya, tips menulis di template. Contoh Bapak Ibu misalnya caranya begini ya. Oke. Oke. Ini aja dulu lah. Kagok ya. Ini kan dulu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah punya template, agar tidak berubah tulisannya, ukuran hurufnya, cukup copy, misalnya dari laporan Bapak Ibu, ya copy dulu, baru nanti paste, tapi pastenya spesial, pilih icon yang ini, ya copy paste, tapi paste-nya itu nanti spesial yang A ini, klik di sini, maka nanti ukuran huruf beserta jenis huruf itu akan sama dengan yang ada di template. Jangan misalnya copy paste langsung, itu nanti akan berubah. Harusnya Arial malah jadi Times New Roman atau jadi bentuk yang lain, spasinya jadi berubah. Tapi kalau Bapak Ibu copy paste spesial yang ada icon yang A ini, maka nanti akan sama bentuknya. Atau bisa juga gini, copy tulisan kita, nanti paste spesial, pilih yang unformatted Unicode text, gitu kan, baru oke, nanti akan mirip seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti tetap semangat ya melayani dengan hati saat pembelajaran. Jangan lupa tips menulis artikel itu jangan lupa didokumentasikan. Siapa tahu Bapak Ibu nanti saya mau nulis artikel karena kemarin belajarnya udah ada datanya ada, fotonya ada. Nah, itu bisa dijadikan sebuah artikel. Jangan semangat saat menulis artikel juga. Nah, sekarang kita lihat ya cara menulis. Contoh di sini saya punya template nih, contoh. Saya ambil dari sebuah jurnal, judul. Nih, kalau Bapak Ibu lihat di sini bentar ya. Ini saya punya sebuah template dari sebuah jurnal. Bapak Ibu belum kubuka ya? Lupa saya. Mohon maaf. Sekarang saya share lagi di PowerPoint, Microsoft Word ya. Kelihatan belum kan? Masih hitam. Masih hitam ya. Oke.
contoh ya. Ini ceritanya Bapak Ibu udah punya peran dulu ya, belum ke yang lebih teknis. Jadi kita dari yang mundur ceritanya kita. Masih hitam? Masih tetap setia kayaknya Pak Cece. Masih hitam. Ya. Tapi Ya, Bapak Ibu ini mungkin saya apa adanya ya. Jadi karena kata saya juga pengaruh jaringan ya Pak Cece. ya di gunung, ini di gunung. Di gunung saya Ntar pernah saya ke daerah situ Pak Cece. Aduh, gitu. ini tiris ya. Sok pada datang ke sini. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu lagi bahwa ini adalah Ya, nun jauh di khusus untuk atas ya, ya, di atas pegunungan. khusus untuk guru saja. Kalau Bapak Ibu pengen yang lebih bagus, nanti ajar aja ke dosen atau ke peneliti ya. Ini mah hanya untuk tipe guru saja. Kang udah kelihatan belum? Masih tetap Kelihatan nggak? masih hitam. Sudah muncul ya. Udah ya. Oke. Nih, Bapak Ibu biasanya kalau dalam suatu template suka ada tulisan di sini kayak judul, ya. Misalnya judul berisikan terdiri dari 5 sampai 15 kata. Berarti Bapak Ibu ikuti. Judul itu berarti harus dari 5 sampai 15 kata. Kalau lebih, misalnya dari 16 jadi 17, maka siap-siap akan di-reject, akan dikembalikan. Paham ya? Jadi benar-benar ikuti template. Kalau di sini saya klik nih, di sini klik, kita lihat ternyata ini Times New Roman 14 kan? Ukurannya, maka Bapak Ibu harus Times New Roman 14. Lalu caranya bagaimana Pak Cecek biar ini tidak berubah? Contoh, saya ingin copy paste dari artikel saya, contoh di sini ya. Saya contoh ini kan bukan copy ya. Kalau Bapak Ibu copy paste langsung ke sini, ke judul ini akan berubah, lihat. Beda nggak? Warnanya beda nggak? Beda kan? Warnanya juga beda, harusnya hitam. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung copy paste seperti itu. Ini kalau kita klik, ini dari Myriad Pro Light 14. Sementara yang diminta tadi Times New Roman 12. Itu udah salah aturan, itu akan di-reject Bapak Ibu. Lalu caranya bagaimana tuh? Caranya begini, caranya ya. Nih, ada tips. Nah, tadi caranya adalah, tadi kan udah copy ya. Yang pertama, Bapak Ibu copy paste dulu. Contoh, ini copy paste dulu, copy. Nah, baru ke sini paste gitu kan. Paste-nya Bapak Ibu, paste spesial, pilih yang A. Pilih paste yang ini, baru pilih yang A. Sama kan? Sama nggak? Times New Roman 14. Paham? Sama. Ini hitung dulu. Misalnya hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ada 11. Kalau ada 11 berarti cukup ya. Oke, berarti memenuhi ini Bapak Ibu. Garis miringkan saja, karena ini kan bahasa asing ya. Ctrl I misalnya gitu. Mana ini? Nah, seperti itu. Paham ya? Yang ininya berarti tinggal hapus, ke Bapak Ibu hapus, delete gitu kan. Biasanya seperti itu kan. Penulisnya tinggal tulis aja di sini. Penulis ditulis tanpa gelar akademik, tulis aja misalnya CC Sutia langsung gitu ya. Jangan sampai pakai MPD, udah saya tahu udah susah-susah Pak gitu. Gitu ya. Ini delete sama Bapak Ibu. Tulis institusi, misalnya tulis di sini Seman 1 Parongpong gitu. Ikuti aja yang di sini semua. Alamat institusi tulisin, misalnya jalan apa ya? Jalan Juang Rahayu. Nomor 39 ya. Dan seterusnya misalnya Kecamatan Parongpong. Silakan datang Bapak Ibu ke Parongpong ya. Bisa mau ketemu dengan saya. Mau ngapain juga ketemu ya. Kabupaten Bandung Barat. Yang penulis, tulis Bapak Ibu di sini misalnya jtk.blogtalk@gmail.com ya. Oke. Seperti itu. Beres kan? Udah kan? Udah mirip kayak jurnal. Nah, abstrak di sini Bapak Ibu tulis di sini, lihat baca aku Bapak Ibu ya. Abstrak terdiri dari maksimal 250 kata. Abstrak terdiri dari tujuan, metode, hasil, pembahasan serta kesimpulan. Bagian teks berikut adalah dummy text.
lorem ipsum dolor sit amet. Maksudnya ini apa? Maksudnya ini mah biar ini mah nggak penting. Paham nggak? Jadi intinya Bapak Ibu harus harus melihat yang ini nih. Jadi menurut jurnal ini, aturan dari jurnal ini ya, ingat, setiap jurnal itu berbeda aturannya. Nah, sekarang jurnal yang saya sajikan adalah abstraknya maksimal 250 kata, ya, abstrak terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Maka Bapak Ibu ikuti aturannya. Jangan sampai Bapak Ibu istilahnya apa ya, melebihi dari aturan. Nanti bisa-bisa Bapak Ibu eject artikelnya. Jadi harus ada tujuan, metode, hasil. Kita lihat yang ini ya. Tadi kan apa tujuan, metode, hasil. Nih. Nah, di sini set. Ini. Misalnya saya ini mau di copy paste, misalnya ceritanya dari laporan. Bapak Ibu tadi copy paste-nya gimana? Masih ingat nggak caranya? Ingat kan? Masih ya. Caranya ya, paste, spesial, beres kan? Ini tinggal hapus. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Beres kan? Jadi penelitian kan tadi harus ada tujuan metode kan? Penelitian ini bertuju untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran proyek penelitian biologi berbantuan Google Classroom dan menganalisis karakter yang muncul setelah pembelajaran selesai. Penelitian melibatkan siswa kelas 11 di Seman 1 Parongpong. Siswa dikelompokkan dan diberi tugas untuk melakukan proyek penelitian biologi, misalnya gitu. Nah ini Bapak Ibu, metode kan saya nggak menuliskan. Metode ini adalah metode eksperimen. Metode apa? Saya jelaskan aja metodenya. Penelitian melibatkan siapa, terus bagaimana caranya. Kenapa? Karena saya ragu penelitian saya itu eksperimen, deskriptif, atau misalnya kualitatif, atau misalnya R&D, atau misalnya penelitian apa lagi yang mixed method gitu kan. Banyak kan jenis-jenisnya. Kalau Bapak Ibu ragu ya sudah, jabarkan saja seperti itu. Misalnya ya, baru nanti ada hasilnya misalnya. Hasilnya seperti apa? Kemampuan peserta didik khususnya dalam keterampilan riset meningkat dan siswa menjadi lebih kreatif dengan dihasilkannya beberapa produk berbasis kewirausahaan. Terus katanya pembelajaran juga dapat membangun karakter seperti apa? Karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Terus kata kunci, masukkan kata kuncinya 3 atau 5 diambil dari judul atau isi artikel. Ambil aja dari sini. Kira-kira yang sekarang lagi musim apa? Karakter, berarti apa? Karakter bisa. Ya, misal karakter siswa. Boleh. Apalagi tadi di sini proyek penelitian boleh, misalnya proyek apa namanya? Penelitian atau pembelajaran proyek, atau bisa tadi ada lagi Google Classroom gitu kan, lagi musim Google Classroom boleh dimunculkan seperti itu. Oke. Ya tinggal jangan lupa Ctrl S, beres kan? Itu udah beres. Jadi Bapak Ibu lancang gitu, Bapak Ibu tuh nggak akan nanti salah lagi tulisan tuh. Banyaknya yang masuk ke saya itu jenis tulisan tuh salah Bapak Ibu, banyak yang salah gitu kan, tidak sesuai aturan. Tapi kadang-kadang saya suka berpikir, oh mungkin dengan Bapak Ibu ini mengirimkan sebuah artikel saja sudah ada keinginan kuat untuk naik pangkat. Sudah ada keinginan kuat ingin memperbaiki kualitas pembelajaran. Oke lah, saya terima. Kalau misalnya saya ada waktu, biasanya suka saya edit semuanya ya. Edit semuanya. Jarang yang dikembalikan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke jurnal-jurnal yang kredibel, bisa di bawah universitas, begitu melihat tulisan Bapak Ibu acak-acakan, ya udah pasti di-delete ya. Jangankan diedit gitu kan, dilihat isinya aja tidak mau. Karena kenapa? Penampakannya saja sudah tidak memenuhi unsur penilaian aturan penulisan ya. Pendahuluan. Di sini ada tulisan, lihat Bapak Ibu ya. Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian ini juga berisi kajian teori serta kajian terbaru yang melandasi. Berarti hanya ini. Sisanya ke sini apa ya? Ini sisanya hanya biar berbentuk aja, gitu kan? Paham nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang di jurnal itu seperti ini. Berarti Bapak Ibu harus masukin latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan di sini beserta dasar teori. Paham Bapak Ibu ya? Jadi dibaca baik-baik seperti itu. Sip. Itu cara memindahkan laporan ke template artikel. Ya, itu cara memindahkan memindahkan laporan ke sebuah artikel. Nah, sekarang saya anggap Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah bisa ke sini semua.
Lanjut ke daftar pustaka. Nah, lanjut ke daftar pustaka. Ini lihat ke daftar pustaka. Hanya berisi buku, artikel, tesis, laporan penelitian, dan sumber lain merujuk pada gaya APA. Berarti harus pakai APA, Bapak Ibu. Kan harus pakai APA. Contoh misalnya Bapak Ibu ngambil yang saya di sini. Misalnya ini nggak bisa. Pak, ini tuh bisa sharing, Kang bisa sharing pindah-pindah nggak? Atau harus saya stop lagi gitu? Bisa, bisa. Caranya gimana sharing yang mana? Screen berarti? Ya, share screen nih, Pak C. Share screen aja berarti ya? Iya. Oke. Oke, bismillah ya. Oke. Udah kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, sudah muncul. Oke. Misalnya ini kan tentang Google Classroom ya. Misalnya saya cari Google Classroom. Oke. Google Classroom. Klik. Saya yang dari 2019 ke sini kan. Oh, saya mau mengambil misalnya dari artikel Ramadhani dengan judul misalnya The Effect of Flip Problem Based Learning Model Integrated with LMS Google Classroom for Senior High School Students. Ya. Di sini saya klik, maka Bapak Ibu klik yang di sini, cerita saya ngambil dari sini ya artikelnya, ngambil di artikel saya itu. Klik yang ini, yang API ini, maka Bapak Ibu tinggal Ctrl C ke sini ya. Setelah Ctrl C, nanti Bapak Ibu pindahkan ke sini daftar pustaka. Paham ya? Ini kan daftar pustakanya Times New Roman 11 ya. APA. Biasanya Ya. kalau kita ya biar tidak berubah, Bapak Ibu langsung ini mah jangan copy paste spesial. Langsung gini aja. Nah, tujuannya buat apa? Biar ini miring-miringnya nggak berubah. Ya ganti aja sama kita ininya 11, ininya Times New Roman. Kan? Khusus untuk daftar pustaka tidak boleh Bapak Ibu copy paste spesial. Ya nanti ini ke atasin biar ngikutin nanti. Beres kan? Udah kan Bapak Ibu ya? Ini hurufnya harus yang hitam. Ini ceritanya Ramadhani. Beres kan? Iya. Beres. Mudah kan? Ngapain Bapak Ibu ribet misalnya? Siapa penulisnya? Ramadhani. Tahunnya berapa? Judulnya naon? Belum tentu benar Bapak Ibu nulis. Ya, lebih baik menggunakan yang ada aja fasilitas yang ini. Mudah kan? Udah insya Allah ini mah benar gitu. Paham ya? Jadi nanti nulis daftar pustaka nggak usah repot-repot pakai manual gitu Bapak Ibu tulis. Kalau manual belum tentu Bapak Ibu typo mah, salah mah gitu kan. Seperti itu. Karena ada aturan kalau misal menulis daftar pustaka dari artikel itu nama jurnalnya yang dimiringkan, judulnya justru tidak miring, beda dengan buku. Gitu kan. Ada aturannya. Sip? Bapak Ibu paham ya? Sudah. Ini untuk yang struktur dulu lah. Jadi Bapak Ibu cara menulis sudah tahu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke misalnya Bapak Ibu mau menuliskan dasar teori ya, dasar teori misalnya. Contoh Google Classroom saya misalnya pakai yang karakter. Atau bisa keunggulan Google Classroom. Nah, klik misal keunggulan Google Classroom, bisa klik. Nih. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya mau menuliskan pembelajaran menggunakan Google Classroom, udah jelas Bapak Ibu harus tahu bahwa di dasar teori harus memasukkan kenapa Bapak Ibu pakai Google Classroom, pasti ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Jangan lupa dituliskan. Katanya suara hilang, terdengar nggak Bapak Ibu? Kalau di saya jelas, Pak C. Jelas, oke. Misalnya saya, ini kan judulnya tentang Google Classroom ya. Nih, yang ini kan Google Classroom ceritanya ya. Saya ingin misalnya membuat daftar kajian pustaka. Maka saya pasti akan menuliskan tentang keunggulan Google Classroom apa, kelemahan Google Classroom apa, gitu kan ya. Nah, maka kita bisa ngambil dari sini. Misalnya klik aja yang ini. Klik sini ya, klik kanan. Diulang lagi klik kanan. Open link in new tab. Nah, nanti akan muncul yang seperti ini. Klik. Bentar. Ini menunya gimana ya cara menghilang? Menu apa, Pak C? Ini muncul ceritanya seperti ini ya. Muter ya kelihatan di sana. Saya juga masih muter.
Ini ternyata tesis. Bisa dibuka nggak tesis? Universitas Pelita Harapan. Oke. Kita lihat ya, bisa nggak chapter 2 kebuka? Kita lihat. Restricted. Oh, ini restrict bisa ya. Oke, berarti kita jangan yang carinya jurnal aja ya. Misalnya nih ada yang ini ya, ini jurnal. Jadi Stai Al-Azhar menganti. Nah, ini klik kanan, open link YouTube. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul, kita lihat ya. Kita ambil satu aja di sini, satu. Jadi harus banyak Bapak Ibu. Ini dari sini satu. Ini keunggulan ada lagi yang ini nih. RD Butar, SPIO. Kita tab lagi. Sama nih ada dari Fernando juga ada. Oke, dari 3 orang ya. Oke, ingat dari 3 orang saja saya ngambil. Dari tadi jurnal Stai ini. Terus dari mana tadi? Dari muter lah. Nih, setiap jurnal itu ada doi-nya. Kelihatan nggak Bapak Ibu ini ada doi? Ada doi-nya ya. Iya. Jadi doi itu nomor unik. Nah, itu bisa digunakan kalau kita misalnya menggunakan mau ngebajak itu bisa dari doi-nya nanti. Bisa nggak akan ajarkan kita. Soalnya guru Kemenag di sini harus yang legal. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Nggak boleh ngebajak-bajak tuh ya. Yang legal boleh. aja. Yang legal aja banyak. Lihat ya. Ah ini, Bapak Ibu misalnya mau ngambil dari sini ya. Kita lihat. Mana ini jurnalnya? Harusnya bisa di-download. Oke. Kasih ya Om. Udah nemenin saya. Oh ini nih, PDF ada. PDF. Nggak dibuka. Ini kita buka aja PDF ya. Ah, udah kebuka kan? Ya, saya hapus dulu. Kalau minahin menu ini, menu Webex dari atas ke pinggir gimana ya? Ini menghalangi tab. Biasanya ditekan lama gitu ya, dipindahin. Ya, harus nunggu dulu ini. Oh my god, ini ya. Allah lama sekali ini. Nah, Ini juga sudah. ada nih, kita ambil PDF ya. Dari 2 orang dulu lah ya. Misalnya, cara prapase gini ya. Tolong nanti guru bahasa Indonesia harus ada sharing ya. Ini saya itu tidak baik ya, mengajarkan tidak baik. Contoh misalnya tadi keunggulan Google Classroom kan, kita baca misalnya di sini ya. Ke bawah pasti di bawah, karena di atas. Tadi saya baca ada keunggulan Google Classroom di sini. Harus rajin baca sih. Nah ini ada Google Classroom. Tadi, ini ya. Nih, ada di sini hal ini, Google Classroom termasuk media pembelajaran daring lebih esensial dibandingkan dengan media platform lainnya. Hal ini bisa dilihat dari segi keunggulan fiturnya, yakni mudah dipelajari, diakses, dan dikelola. Proses pembuatan dan gabung ke kelas cepat dan tidak ribet, efektif, dan efisien. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa ini nggak boleh di copy paste langsung ke sini. Nanti Bapak Ibu akan ketahuan bahwa Bapak Ibu itu copy dari sini. Paham nggak? Oh berarti Ya. nyontek, nanti ketahuan itu akan jadi mirip, gitu kan? Itu nggak boleh. Nah, kita buka lagi yang ini nih. Ini kan bisa saya buka lagi yang belum buka ya. Nah, ini ada 2. Jadi caranya begini, kita tulis tadi ya,
tahu kan maknanya apa. Jadi tulis aja di sini Bapak Ibu misalnya cerita di sini ya. Tulis aja misalnya nih. Tulis aja dengan kata yang lain misalnya LMS Google Classroom misalnya ya. Nah, gini aja ya. Nih, memiliki beberapa keunggulan di antaranya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung copy paste, ingat aja yang tadi apa? Mudah diakses gitu ya. Terus mudah digunakan gitu ya, apalagi. Terus mempunyai fitur yang sederhana ya. Gitu kan? Apalagi tadi Pak? Tidak ribet, murah apa tadi? Ya, murah ya, gratis bisa berapa? Gratis kan gitu ya? Gitu. Terus, nah ini kata siapa nanti? Ini kata siapa? Tulisin dulu sama Bapak Ibu. Yang ini caranya, ini kan kata si ini apa? Adam Fernando ya. Cari di sini di Adam Fernando yang ini kan. Klik dulu ini bisa lupa si daftar pustaka yang ini. Klik, copy paste yang APA ini. Copy sama Bapak Ibu copy, pindahkan ke daftar pustaka artikel kita yang di bawah. Pindahkan dulu. Nah, pindahkan dulu ke sini. Jadi nanti daftar pustaka ini nanti aja belakangan. Pindahkan copy paste aja langsung ya, ini mah nanti tinggal diubah aja. Nah, itu kata siapa ini? Fernando 2020. Tulisin dulu Fernando 2020. Misalnya di sini ya. Fernando, 2020, titik koma kan pengen 2 kita kan? Dari 2 orang. Masukin lagi kata siapa tadi? Bentar ini. Ini menunya ada di atas, Kang. Ngantesan dulu menu hilang. Ini menu Webex-nya ada di atas menghalangi. Pindah ya. Nggak pindah-pindah. Ini bagaimana? Ini ya. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Ya Bapak Ibu. Kita baca lagi di sini. Jadi saya kadang di-download. Males Bapak Ibu di-download. Dicari tinggal copy paste aja. Kata kita copy paste ke Google Scholar muncul lagi itu artikel. Ini ngapain di-download? Pusing. Nah, kita lihat ya. Google Classroom di sini ada misalnya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau bicara saya itu ceplos-ceplos bentar. Oke. Baca lagi, wait a minute. Nah, keunggulan Google Classroom. Di sini ada pertama katanya setup pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman. Lu tinggal mengakses. Kedua, hemat waktu. Terus apa lagi? Banyak lah di sini ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah di copy paste. Kalau ini copy paste semua nanti ketahuan Bapak Ibu jadi plagiat. Nanti tadi apa? Pendaftaran yang mudah. Apa tadi ya? Dari mulai daftar ya? Mudah diakses, terus mudah apa? Melakukan pendaftaran gitu ya. Apalagi tadi Kang? Mudah digunakan, punya sederhana, gratis, apalagi tadi di sini. Bentar ya. Terus tadi teh hemat waktu. Ada katanya ya. Hemat waktu. Nah, dan hemat waktu misalnya. Ini ketika nanti diuji oleh mesin plagiarism checker, ini nggak akan mirip Bapak Ibu. Ini udah kalimat Bapak Ibu sendiri. Ini kata siapa? Ini teh kata siapa? Tadi jurnal dari siapa ini lupa lagi. Ya, saya cari ke atas dulu. Bentar. Nah, ini kata Punixman. Tadi si Punixman ada ya? Yang ini ya? Tadi teh yang mana? Judulnya apa sih ini teh? Model pembelajaran blended learning, model pembelajaran blended learning, model pembelajaran ini ya? Oh yang ini nih. Yang mana sih? Nah, itu tuh. Era industri 4.0 kan Google Classroom. Mana ya? Nah ini ya, yang ini ya. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ya ini kan tinggal klik. Nah ini Ctrl C, pindahkan dulu ke daftar pustaka yang kita. Tinggal kita dari gancang Bapak Ibu, mudahkan. Nanti tinggal diurutan, berarti huruf A dulu, nanti kan dikatasin dan seterusnya. Ini mah udah bisa lah ya. Udah bisa berarti ini ke sini, nanti kan si Fernando dikaluhurkeun karena sebelum R gitu kan ya. Misalnya. Ini nanti hurufnya tadi berapa? Tadi 11 Arial ya. 11 Times Roman.
Hanya gitu. Beres kan? Nanti ini kata siapa tadi teh? Agustin Roman. 2020. Agustin kan? Berarti Agustin 2020. Beres. Nah, gini para prasil itu Bapak Ibu. Sederhana. Jadi tidak boleh Bapak Ibu satu kalimat dipindahkan. Kalau satu kalimat dipindahkan langsung nanti cek bahwa Bapak Ibu itu plagiat. Emang sih kita ngambil sekalimat lah hari kalau ada 50 kalimat nanti jadi gede nanti kalau dicek oleh plagiarism checker gitu. Paham Bapak Ibu ya? Sip? Oke? Begitu. Jadi itu tips-tips dari saya. Terus Siap. misalnya saya ingin membahas ini cerita dasar teori ya. Ingin membahas ternyata ya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ada beberapa siswa yang misalnya di sini ya ceritanya ya. Misalnya saya nulisin ini hasil. Hasil penelitian misalnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas waktu di LMS, misalnya Google Classroom. Nah, dah. Ini kan datanya ya. Bapak Ibu ingin memperkuat. Kenapa sih anak itu bisa seperti ini? Nah, bisa aja misal hal ini. Kadang-kadang saya suka gini Bapak Ibu. Kira-kira Kang Hendra kalau saya tanya, menurut Kang Hendra kenapa sih si anak ini bisa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu terkait dengan Google Classroom? Kang Hendra, halo, atau Budis dia? Apa Budis dia? Nah, Ya, ya kenapa Kang? Kira-kira kenapa? ada saran Pak Cai? Ada? Ada. Kenapa Kang? Kira-kira? Menurut Kang kira-kira apa yang bisa masuk akal kalau anak mengumpulkan tugas tidak tepat waktu? Mungkin dikatakan Apa? anak itu lupa misalnya ya. Lupa. Terus kalau lupa mah kan itu kurang motivasi lah ya. Lupa Bisa aja untuk nanti. mengupload jawaban. Lupa. Terus apa lagi? Yang kira-kira masuk ke apa? Ya. Yang hasil wawancara bisa aja gitu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa boleh aja Pak, akan bisa diudah ke anaknya. Bisa hasil wawancara lebih lanjut, gitu kan ya? Oh ini. Iya. Misalnya ya, hasil wawancara lebih lanjut, ya, misalnya kepada siswa tersebut, ya, kepada siswa tersebut didapatkan fakta bahwa, ya, misalnya didapatkan fakta bahwa, gitu ya, akses internet, gitu, paham nggak Kang? Merupakan misalnya kendala utama, gitu ya, udah gitu. Nah, Kang kan ingin memperkuat hasil wawancara ini, caranya begini Kang. Akang klik di sini, misalnya tulisin di sini Akang misalnya, tulis aja akses internet, ya akses internet Google Classroom gitu saya caranya kalau saya. Jadi ketika kita membackup suatu data, saya langsung begitu caranya. Jadi cepat misalnya gini. Misalnya akses internet Google Classroom. Nah, tuh ada di sini kan? Ternyata frekuensi jaringan internet melambat sehingga sulit mengakses internet. Ada di sini. Kalau Bapak Ibu baca di sini pasti akan ada salah satunya. Boleh aja di sini kita langsung klik misalnya. Ini cerita udah dibaca ya. Maka nanti masukkan ke sini si daftar pustakanya, jangan lupa ke bawah si Sapitri ini ya. Bentar ya, susah sisi Ibu Sapitri, bentar ya. Bentar ya Bu ya. Nah, misalnya, paham ya? Oke, seperti ini. Saya jangan lupa ini tadi Times New Roman 11 ya. Fitri, gitu. Tulis aja di sini. Hal ini boleh aja akan bisa sesuai dengan gitu ya hasil penelitian lain gitu ya yang menunjukkan gitu kan ya bahwa salah satu kelemahan apa namanya misalnya Google apa pembelajaran dengan menggunakan gitu kan tadi ya pembelajaran dengan
menggunakan LMS Google Classroom adalah apa namanya? Atau terkait apa? Terkait akses internet. Nah, gitu kan? Itu kata siapa tadi? Safitri ya? Tadi kata Ibu Safitri 2019. Berarti kata Ibu Safitri tahun 2019. Itu bisa paragraf kan? Paham Bapak Ibu? Begitu. Jadi ketika Bapak Ibu punya data sekecil apapun, ketika didukung dengan data itu luar biasa. Begitu kan mungkin pemaparan dari saya, itu tips-tips sederhana ala guru lah ya, ala guru dari kampung ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar lebih lanjut silahkan tanya ke dosennya, tanya ke peneliti. Di sini itu saya hanya ngasih tips-tips yang istilahnya itu yang bisa dilaksanakan di rumah, sederhana dan tidak membebani Bapak Ibu. Kalau mau belajar lebih lanjut bisa nanti langsung bertanya ke saya. Di sini banyak pakar ahli tulis. Ada Bu Irna Ningtyas, Bapak Ibu ya. Irna Ningtyas itu kan penulis biologi, mungkin di sini kan guru biologi semua. Jadi Bapak Ibu sudah menggunakan bukunya itu, beliau tulisannya luar biasa sekali. Bahkan kadang-kadang kalau saya menulis soal, ketika ada salah, beliau itu luar biasa. Ini tidak baku. Kalau mau baku pakai kategori. Jadi saya tahu kategori itu dari Bu Irna Ningtyas. Ini saya tidak baku. Bakunya seperti ini. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu baku tidak bisa pakai kategori seperti itu ya. Kayak urin, ternyata urine gitu kan yang bakunya. Oke, Kang Hendra saya cukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Kang Hendra. Iya, terima kasih Pak Cece yang sudah memberikan penjelasan panjang lebar pada kita dan luar biasa dilengkapi dengan praktek langsung ya Bapak Ibu ya, sehingga memudahkan pada kita dalam menyerap materi dan nanti dalam prakteknya. Ini Pak Cece sudah banyak ya pertanyaan yang masuk di kolom chat. Tapi kita beri kesempatan dulu pada yang sudah raise hand nih, Ibu Hikmi Mia 78. Ya silakan Ibu Hikmi. Atau Bapak ini? Halo Ibu Hikmi atau Pak Hikmi? Halo, halo. Ya, halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu kalau mau bertanya, silakan langsung Bu. Oh, tinggi terima kasih. Dari tadi saya menyimak ini penjelasan dari Pak siapa namanya? Pak Ya, Pak Cece Sutia Bu. ya, Pak Cice ya. Ya. Saya baru guru baru belajar. Jadi saya belum pernah menulis satu karya ilmiah. Jadi bagaimana ya, saya sedikit bingung juga, harus istilahnya kita memulai dari mana, dan kadang-kadang untuk memulai itu yang sangat susah, untuk membuat suatu artikel atau membuat satu karya ilmiah itu kayaknya kok susah sekali kalau menurut saya. Dari tip-tip yang tadi itu bagaimana ya, saya juga agak bingung juga ini. Iya. Oke. Iya, Jadi Ibu adalah semua orang ya Ibu ya. Pertama itu bingung. Iya, Pak Cece silakan. iya, mengawali itu yang susah sekali, mengawali itu. Oke. Bu, jangan dulu ditutup ya. Kira-kira Iya. Ibu suka melaksanakan pembelajaran itu apakah sama tiap tahun atau suka ada refleksi pembelajaran terus diperbaiki? Pernah nggak Bu seperti itu, memperbaiki pembelajaran di tahun berikutnya gitu? Entah itu Iya, pakai suka ada refleksi. Nah, kalau yang sekarang ini kan pembelajarannya kita pakai daring ini, Pak ya. Saya itu menggunakan, ada yang saya termasuk saya gunakan Google Classroom juga untuk anak-anak. Oke. Google Classroom, kemudian saya juga coba untuk membuat video pembelajaran. Oke. Nah, melalui Oke. Ibu kan udah bagus ya seperti itu. Lebih baik kalau saran saya
Ibu, step-stepnya ditulis tangan dulu aja. Bisa Ibu menggunakan Google Classroom atau bisa menggunakan video, ditulis stepnya seperti apa, langkah-langkahnya runut ya. Setelah itu datanya jangan sampai hilang. Misalnya data penilaiannya atau kasih umpan balik ke siswanya seperti itu. Jangan lupa juga tanya kesan siswa. Terkadang saya Bu dari Begitu ya? angket saja dari 10 pertanyaan itu Iya, bisa iya. jadi 3 Ini halaman. agak sinyalnya kurang di sini kadang. Oh, kurang ya Bu ya. Nah, nanti Ibu datanya disimpan baik-baik, fotonya juga disimpan, Iya. hasil karya siswa juga disimpan. Nah, baru Ibu nanti membuat sebuah laporan atau sebuah artikel. Jadi Ibu bisa saja istilahnya langsung seperti itu. Jadi Ibu misalnya punya datanya ada Ibu lengkap misalnya dari daftar hadir, terus kelengkapan nilai, sama nanti Ibu tulisin Iya. langkah-langkah pembelajaran sintaksnya seperti apa. Ya, seperti apa nanti baru Ibu nanti buatlah sebuah laporan karya tulis ilmiah atau sebuah artikel. Jadi sebenarnya Ibu nggak usah pusing-pusing, Ibu itu sebenarnya udah melakukan Iya, iya. inovasi pembelajaran. Iya. Yang mungkin yang Ibu pusing itu karena Ibu tidak pernah memulai satu kalimat pun. Jadi pusing itu hanya dipikirkan ya Bu Iya, ya. iya. Kalau misalnya Ibu udah Betul. menulis dan pusing, baru Ibu boleh nyebut pusing. Nanti bisa konsultasi. Tapi kalau Ibu belum pernah nulis sekalimat pun udah nyebut pusing, ya apa ya? Maksudnya pusing di mananya? Gitu. Ibu coba aja dulu. Ibu, Coba pernah menulis sampai pendahuluan pernah, cuman itu saja ada kendalanya. Iya. Jadi Ibu nggak usah pusing. Jadi saran saya, Ibu tuh dari mana Maluku? Ibu tuh dari mana aksennya? Gimana? Ibu dari mana? Hah? Lombok Barat, NTB. Oh, NTB ya. Orang NTB. Australia biasanya. Nah, Ibu itu istilahnya gini ya Bu ya, Ibu itu inovasinya udah ada, tinggal Ibu maunya ada. Nah, nanti tipsnya tadi menulis kayak pendahuluan, kayak pembahasan, itu udah saya jelaskan pelan-pelan. Nyari referensinya, terus ketika Ibu menyadur jangan satu kalimat utuh, tapi baca dulu, ambil yang pentingnya di parafrase seperti itu. Jadi di parafrase gitu kan, misalnya dari 3 artikel sama Ibu buatlah satu kalimat utuh gitu Bu, satu kalimat utuh. Jadi insya Allah Ibu bisa. Ibu jangan merasa kecil hati gitu kan bahwa, "Oh saya mah pusing nggak bisa." Enggak sebenarnya, Ibu pusing itu karena belum pernah mulai gitu kan. Coba aja, terus aja, Ibu misalnya coba Ibu bikin, nanti kirimkan ke orang yang memahami, terus minta masukannya. Ketika sama orang dikritik, jangan Ibu, "Ih kenapa kayak gini?" Jangan ada ini dulu, apa namanya, istilahnya apa, pasang badan dulu, jangan. Jadi ketika kasih orang masukan ya terima aja lah, dan memang kita nggak bisa. Kadang-kadang kan kita mah begitu dikritik nggak mau gitu kan, "Oh kayak gini," enggak gitu kan, belum tentu kan Ibu juga benar. Ya, jadi istilahnya terima aja dulu gitu, lihat apakah benar atau tidak seperti itu sambil belajar. Semangat ya Bu ya, jangan jangan patah semangat untuk menulis. Menulis itu berat Bu, C6. Ya Ya Pak menulis itu Cece, Pak C6. Cece. Ya silakan silakan. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Bu, silakan. Ya Pak Cece mungkin begini, iya siap Ibu Hikmiah, mudah-mudahan tidak puas Ibu ya. Pak Cece, amin. Ya. Halo. Ya, mangga. Ya Kang. Halo? Halo? Halo. Kang Hendranya terhempas atau apa ya? Oke, sambil saya membaca aja di sini ya. Oke. Terima kasih atas sharing ilmunya, banyak yang ngucapin terima kasih ya secara personal, ya sama-sama Bapak Ibu ya, ini apa adanya. Terus bagaimana cara praktis dan efektif menulis artikel yang up to date dan menarik bagi pembaca? Pak Cece. Ya. Mangga Kang. Mungkin ini Pak Cece ya, tadi kan seperti Ibu Hikmi ya, ketika membuat sebuah laporan agak bingung juga ya. Mungkin Pak Cece bisa nanti membantu kami semua. Pak Cece punya salah satu contoh laporan atau salah satu contoh jurnal. Kan biasanya kalau contoh itu kita lebih oh begini ya, oh begini begitu. Mungkin nanti kalau Pak Cece bisa memberikan sharing kepada kita contoh-contoh laporan atau jurnal,
kami bantu nanti menyebarkannya kepada para peserta apa cek. Oke, ini aja link, buka aja Bapak Ibu yang link sederhana itu. Buka aja Bapak Ibu website Simpul Juara contoh ini ya. Misalnya Ya, coba. Simpul Juara ya. Ini yang sederhana yang di-stick ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu kalau mau jurnal yang bagus jangan buka Simpul Juara. Cuman di sini ya ini ya sudah sesuai dengan aturan kementerian aja gitu. Ini hanya untuk mewadahi para guru yang mau naik pangkat ke 4C, 4B gitu kan, 4D gitu kan. Tinggal klik aja di sini, Simpul Juara, nanti akan muncul seperti ini. Ada announcements gitu kan. Di sini ada contoh yang 2020 bulan Juli misalnya ada penulisnya Caca Sutia, Yunina Surtiana, ada Cucu Mulyati, Agus Riyati, di sini ada. Tinggal klik contoh misalnya mau klik yang saya, tinggal klik aja di sini. Klik yang nama saya, itu cara nyari jurnal seperti itu. Klik yang saya, misalnya, kelihatan nggak Kang Hendra? Muncul kan abstrak ya? Seperti ini. Nah, nanti klik ada Ya. full text, PDF, klik full text PDF-nya. Ya, ada full text PDF, klik yang PDF-nya, gitu kan? Oke. Nah, klik yang PDF-nya. Setelah itu baru, nanti tinggal download. Download this PDF file. Nanti akan muncul jurnal saya. Nah, download ini, ya, klik ya. Ini semua udah saya ini ya. Tapi Simpul Juara itu udah terindeks Google Scholar ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke jurnal Simpul Juara, nanti Bapak Ibu akan istilahnya itu apa? Langsung bisa masuk ke Google Scholar hari berikutnya. Jadi sudah bisa dicek. Oh iya, nama saya udah ada di Google Scholar gitu. Artinya Bapak Ibu itu sudah penelitiannya sudah diakui lah ya. Oke, jadi Simpul Juara itu baru terindeks Google Scholar. Kalau Sinta belum, tapi udah ber-ISSN. Ini contoh misalnya contoh yang saya di sini. Nah ini membangun karakter siswa melalui pembelajaran proyek, penelitian biologi berbantuan Google Classroom. Ini doinya ada, nih ada doinya, sudah ada doinya masing-masing ya. Gitu, dan seterusnya. Ini ada abstrak seperti ini. Ada pendahuluan seperti ini. Ya, ada pendahuluan. Ada metode penelitian. Seperti penelitian diawali dengan pembentukan kelompok riset siswa dan seterusnya ya. Ada hasil dan pembahasan. Sederhana lihat Bapak Ibu saya itu cuma segini. Nilai karakter religius, contohnya ini katanya menjaga kebersihan saat bekerja sekian persen. Nasionalis menggunakan alat bahan buatan Indonesia sekian persen. Sederhana. Baru dibahas di sini si tabel tersebut. Setelah dibahas, baru ada kesimpulan, baru ada daftar. Sudah lengkap. Ya. Di Simpul kita bisa mendapatkan banyak contoh ya. Jadi buka aja lah Simpul Juara, itu sederhana. Jadi karya-karya guru yang sederhana di Jawa Barat ada di sini. Sederhana. Jadi Bapak Ibu tidak aneh-aneh di sini mah penelitiannya sederhana. Beda dengan kalau misalnya Bapak Ibu yang penelitian di jurnal-jurnal yang wow, metodenya aneh-aneh, pengolahan datanya aneh-aneh. Saya aja cuman risetnya presentasi itu boleh-boleh saja ya. Gitu. Iya. Sip. Jadi kita lanjutkan ke penanya berikutnya ya. Ini ada Ibu Rida. Ibu Rida, silakan, sudah saya unmute Ibu. Halo Ibu Rida. Iya, tampaknya Ibu Rida sedang tidak ada ya. Kita lanjutkan Pak Aceh ke berikutnya, Pak Saleh. Iya, Pak Saleh. Terima kasih Pak. Halo Pak Saleh. Halo Pak. Iya Pak. Terima kasih ya. Pak. Dari mana Pak? Mohon maaf. Ambon Pak. Dari Ambon Pak. Iya, silakan. Ya, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, ini ya, apakah bisa Pak dari sebuah skripsi itu lalu kita ubah dia ke sebuah artikel begitu Pak? Oke. Iya. Oke, bisa ya Pak. Jadi cuma nanti kalau skripsinya diunggah oleh perpustakaan, nanti akan ada kemiripan. Jadi Bapak sebenarnya gini,
tesis, skripsi, disertasi itu boleh, jadi sebuah artikel boleh. Nanti judulnya Bapak bedakan juga, jangan sama persis. Karena nanti ada, kalau kayak contoh di UPI, tesis, skripsi, atau disertasi itu diunggah ke web. Jadi nanti judulnya akan mirip, jadi Bapak Ibu ganti atau ambil sebagian. Ketika misalnya Bapak Ibu di skripsi ngambilnya variabelnya itu ada variabel X, Y, Z, Bapak Ibu cukup misalnya X-nya saja di artikel. Jadi bisa dipecah menjadi beberapa artikel seperti itu. Jadi di skripsi itu bisa dijadikan sebuah artikel, boleh. Tapi judul jangan sampai mirip, isi juga nanti bisa diparafrase. Itu boleh Bapak Ibu ya. Justru yang diakui itu bukan tesis atau skripsinya kalau misalnya Bapak Ibu, tapi karena itu mah kan ijazah yang diakuinya nanti untuk pendidikan pangkat, tapi artikelnya Bapak Ibu nanti yang diakui. Jadi artikelnya diartikelkan itu boleh. Jadi tidak ada larangan seperti itu ya. Cuman jangan sampai cuman nanti kan skripsi itu tebal ya. Jadi Bapak nanti harus istilahnya itu mengepres menjadi 4 halaman sampai 7 halaman. Bayangkan berarti Bapak yang pentingnya saja yang dimasukkan itu. Seperti itu. Boleh saja. Boleh. Boleh Pak. Iya boleh, silahkan. Ya gimana Pak, sudah puas atau ada lagi yang ingin tanyakan? Ya Pak, kalau di sini saya punya judul Pak. Kalau di saya punya ini masih pakai. Ya kita lanjutkan aja ya. Yang untuk skripsi Pak. Saya pun masih pakai meningkatkan Pak. Itu kalau. Oke, ya. Oke, Bapak nanti hindari aja Pak. Udah, kalau kita lihat jurnal-jurnal luar negeri aja, contohnya kita cek di sini. Kita lihat Google Classroom. Mereka itu jarang yang menggunakan pemanfaatan atau misalnya meningkatkan atau apa nih. Contoh aja. Nih lihat, ini bagus kan? Google Classroom as a tool of support of blended learning for geography students di sini. Benar nggak? Jadi udah aja kayak gini. Atau misal Google Classroom for mobile learning in higher education, modeling the initial reception of students, gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya itu kayak meningkatkan. Jarang sekali di luar negeri seperti itu. Atau kadang-kadang gini misalnya Google Classroom titik 2 dampak dampak dan dampak dan apanya gitu. Kadang gitu judulnya itu kayak gini nih, kayak yang ini nih. Kan titik 2 kayaknya. Misal kayak mana nih? Tadi ada nggak yang titik 2? Nggak ada ya? Jarang yang lihat aja Bapak Ibu. Google Classroom is a learning management system. Jarang yang ada misalnya pengaruh. Jarang seperti itu ya. Jadi kalau jurnal-jurnal luar negeri jarang yang menggunakan pengaruh, meningkatkan atau apa lagi ya? Upaya lah gitu, jarang ya. Gitu. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Mangga. Dihindari saja ya Pak ya, yang kayak peningkatan. Iya, terima kasih Pak. Upaya gitu seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan pada penanya berikutnya, Pak Cece. Ini Ibu Elvira Mantili. Silakan Ibu Elvira. Dari mana Ibu? Ya, selamat malam. Dari mana Ibu? Ya, dari Kalimantan Barat. Silakan Ibu. Iya betul ya. Oke. Selamat malam Pak Setia, Pak Cece. Selamat malam Bu, mangga. Oke, mangga Pak. Ini Pak, mengenai masalah penulisan jurnal itu kan saya pernah ikut pelatihan pembuatan karya tulis baik itu jurnal ataupun KTI. Yang masih jadi permasalahan saya dan terutama teman-teman sebagai saya Pak ya adalah menentukan permasalahan yang ingin diangkat atau ditulis. Apakah Bapak ada tips atau triks untuk mencari permasalahan? Saya ini kan pendidik Pak ya, jadi kan otomatis kan permasalahannya harus seputar sekolah dan biasanya permasalahannya itu nggak jauh-jauh dari proses peningkatan, pengembangan atau apalah yang terkait dengan KBM. Oke, gini. Bu, kan kalau misalnya ya sama-sama. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sebagai pendidik kira-kira apa yang bagus diangkat? Memang sih pendidik mah ujung-ujungnya hasil belajar ya. Tapi kalau Bapak Ibu hasil belajarnya cuma kognitif,
Sebenarnya untuk meningkatkan kognitif pun nggak usah pakai yang aneh-aneh Bapak Ibu, nggak usah pakai model, nggak usah pakai pembelajaran, kasih aja drilling soal, kasih pala linter kan, kayak di bimbel, paham nggak Bapak Ibu? Jadi lebih baik Bapak Ibu ngangkat itu jangan yang hasil belajar berupa pengetahuan atau kognitif, tetapi adalah keterampilan lagi in saat ini. Contoh, Bapak Ibu kan bisa lihat keterampilan abad ke-21 itu banyak ya. Ada misalnya yang 4C, komunikasi, kolaborasi, apalagi critical thinking sama berpikir kreatif. Atau bisa juga Bapak Ibu bisa Kritis. literasinya diambil, literasi sainsnya, literasi Komunikasi, ICT-nya, literasi ilmiahnya itu boleh ya kayak gitu ya, kemampuan menelitinya, kemampuan misalnya literasi lingkungannya yang seperti itu diambil. Jadi diambil dari yang lagi tren saat ini. Sekarang trennya misalnya sedang kemampuan abad ke-21 kan banyak ya, ada yang 4C, 7R, 3 lupa lagi yang itu. Ya, banyak sekali. Jadi yang seperti itu. Atau misalnya lagi musim sekarang computational thinking. Bisa diambil misalnya kemampuan berpikir computational siswanya gitu. Jadi yang lagi musim sekarang aja seperti itu. Atau kemampuan literasi numerasi sekarang lagi musim kan. Misal kita belajar biologi misalnya kemampuan literasi numerasi siswa pada pembelajaran praktikum berbasis inquiry gitu kan. Jadi itu ada literasi numerasinya gitu. Jadi dilihat apakah siswa itu literasi numerasinya bagus atau tidak selama pembelajaran dengan praktikum. Nah, nanti praktikum berbasis itu literasi kuantitatif misalnya seperti itu. Jadi yang hasil belajarnya jangan hanya pengetahuan. Kalau pengetahuan mudah Bapak Ibu diriling. Kayak soal yang banyak kayak bimbel gitu kan. Anak pasti pintar gitu. Tapi Bapak Ibu kemampuan-kemampuan yang justru harus dimiliki di zaman sekarang gitu. Sekaligus tadi ada yang bertanya juga ya. Jadi Pak, yang lagi in sekarang itu yang diambil apa? Ya berarti sesuai dengan kebutuhan sekarang apa? Gitu. Kebutuhan siswa sekarang apa? Itu yang diangkat. Contoh, siswa itu misalnya di sekolah itu kok bekerja itu seperti sendiri-sendiri. Oh, berarti kemampuan kolaborasinya kurang. Nah, Bapak Ibu berarti angkatlah di sana. Cari kira-kira pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kolaborasi gitu. Pembelajaran apa gitu. Ya sesuai dengan karakteristik pembelajaran kita ya. Kalau biologi misalnya, oh ternyata praktikum itu bisa meningkatkan kemampuan kolaborasi. Praktikumnya berbasis seperti itu. Sip ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kalau lagi musim menggunakan aplikasi ya ikuti gitu, penggunaan aplikasi. Tapi dilihatin jangan hasil belajar lagi. Bapak Ibu misalnya keterampilan menelitinya atau misalnya kemampuan kreativitasnya, misalnya kreativitas siswa dalam membuat poster gitu kan, berbantuan Google Classroom misalnya. Karena kan ada kadar-kadar tertentu dalam pembelajaran biologi itu disuruh membuat poster kan. Ya seperti itulah Bapak Ibu yang diharapkan. Oke, silakan yang lain. Makasih, Pak. Oke. Iya, Pak Ya, Cece, enggak. ya mudah-mudahan Ibu, iya sama-sama Ibu ya. Kita, Pak Cece, kita ini dulu ya. Kita ke chat dulu ya. Dari Ibu Cecilia itu bagaimana cara mencari jurnal nasional Sinta 2 dan jurnal internasional terindeks. Terima kasih. Oke. Kalau yang Sinta 2 yang mudah berarti tadi Ibu klik yang Sinta misalnya ya. Sinta, klik yang ini kan sintaristek.brin.co.id, kelihatan nggak kan? Ya, sudah muncul. Kelihatan kan? Ya. Nah, sudah lagi ya. muter. Ya, tinggal klik aja di sini sama Kemudian, kita yang tinggal klik yang S2-nya kan Sinta 2. Klik S2-nya Sinta 2 kan? Beres. Nanti tinggal cariin aja misalnya Ibu guru biologi cari yang IPA, ada nggak yang IPA di sini? Bisa jurnal pendidikan IPA, ada nggak? Adanya kan hukum pertanian gitu. Cari aja di sini sama Ibu. Atau bisa aja di sini search within S2 misalnya IPA, ada nggak yang IPA? Coba atau biologi, klik. Nanti muncul. Yang S2 tuh ada jurnal penelitian dan pembelajaran IPA tuh. Tirta S2. Jurnal akuntansi multiparadigma S2 ada. Ini ada. Jurnal inovasi pendidikan IPA UNY ada S2 gitu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau mau mencari bisa Sinta 2 ya tinggal klik aja Sinta 2-nya di sini. Kalau mau Sinta 1 ya tinggal aja Sinta 1, tinggal klik di sininya. Misalnya kita kan IPA ya IPA aja tulisnya. Paling mudah gitu.
Udahlah, Ya, siap. Kita lanjut Pak C ya. Kemudian lanjut. kalau jurnal internasional terindeks katanya. Kalau yang terindeks Scopus, Bapak Ibu tadi tinggal apa namanya? Buka aja yang Simajo, yang tadi Simajo, yang apa nih? simajocr.com, tinggal cari aja di sini. Simajo ya. Simajo. Ada di PPT tadi udah di kan? Iya, siap. Nah. Oke. Sip. Oke. Oh ya, ini ada yang bertanya bagaimana kalau mengirimkan jurnal. Bapak Ibu bisa lihat dulu nanti kontaknya di jurnal yang dikirim. Bagaimana cara pengirimannya. Kalau di Simpul Juara Bapak Ibu bisa ngupload sendiri, mengunggah sendiri menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing. Kalau tidak bisa, Bapak Ibu nanti bisa kirim ke saya langsung via WA atau via email. Silakan aja kirim, nanti sama kami dilihat dulu, diedit dulu, terus nanti dicek lagi plagiarism. Kalau bisa kurang dari 50%, baru nanti berhak tayang seperti itu. Itu saja kalau di Simpul Juara mah tidak ada urutan pengiriman jurnal ke Simpul Juara, Mas. Tapi kalau jurnal lain kirim, jurnal lain juga sama. Ya. Jurnal lain biasanya harus punya akun masing-masing ya, seperti itu. Silakan Kang. Iya, kita lanjutkan nih. Ini kayaknya semakin malam semakin seru ya kita berbincangkan tentang masalah jurnal. Berikutnya adalah nih, saya di daerah Kediri. Kalau mencari mencari pustaka susah. Apakah ada trik nggak untuk mencari e-book, buku-buku terbitan luar yang bisa kita ambil secara online? Kalau buku luar mah Bapak Ibu bisa pakai Libgen. Nah, kalau e-book ya, e-book itu pakai Libgen. Kalau jurnal tadi udah Google Scholar. Kalau e-book itu pakai Libgen. Tinggal klik aja Libgen, nanti tinggal klik misalnya mau molekuler biologi, nanti tinggal klik nanti muncul seperti itu. Pakai Libgen. Kalau e-book mah, ya. Libgen terus saja Libgen. 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 Sebenarnya kan ini kan ilegal sebenarnya. E-book itu kan. Ini kan Kemenag. Informasi saja Pak Cece. Contoh misalnya molekular biologi ya. Nah, tinggal klik aja. Misalnya biologi molekuler ya. Kan saya guru biologi. Ada kan? Tuh. Muncul kan? Misalnya computational molecular biologi. Biasanya kalau molekuler biologi mah kalau nggak Lodish ini apa saya pakainya itu kok jadi lupa ya, Albert. Kalau biologi sel molekuler Albert, kalau nggak Silodis. Ini contoh misalnya Silodis. Klik, nanti muncul, download gitulah. Ya, nanti pelajari aja Libgen. Iya, ya, kan? Siap. Terima kasih ya, Pak. Lanjutkan, ini masih di chat ya. Pak Cece, Assalamualaikum. Ini dari Ibu Rosni Dapku 24. Berapa sih Pak Cece minimal referensi dari buku untuk sebuah jurnal? Referensi buku tidak ada batasannya, tapi kalau sekarang musimnya jurnal dari jurnal lagi, jarang jurnal dari buku sekarang. Jadi bukunya yang digunakan biasanya untuk metode penelitiannya. Contoh kalau pendidikan itu kan pakai ada yang masih ingat nggak, lupa lagi saya kok jadi lupa. Yang educational research. Educational research. Creswell. Nah, itu betul Creswell. Jadi misalnya kalau biologi, kalau pendidikan biasanya metode penelitiannya pakai itu si Creswell itu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti misalnya ada kuliah lagi S1, S2, S3 di pendidikan, itu pasti nanti rujukannya pasti pakai Creswell. Itu sudah tidak musim atau misalnya Ari Kunto dan lain-lainnya. Itu biasanya Creswell sekarang. Sisanya biasa dari artikel. Jadi kalau buku penelitian, metode penelitian itu pakai Creswell. Creswell ya. Ya, Creswell. Itu aja kalau buku mah. Jadi tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan untuk referensi ya? Nggak ada. Ya, cuman kita sekarang beralih ke... Ya. Ya, silakan lanjutkan dulu.
Ya biasanya kan kalau di jurnal tertentu ada harus artikel minimal berapa gitu. Kayak di UPI lah, di UPI itu kalau kayak tesis atau disertasi itu apa, setengahnya lebih itu harus artikel 5 tahun terakhir terindeks Scopus misalnya gitu. Jadi ada aturan tertentu. Jadi tergantung lagi kembali ke gaya selingkuh setiap jurnal. Jadi gaya selingkuh setiap jurnal itu berbeda-beda. Bapak Ibu, itu aja. Iya. Ya, kita lanjutkan ya. Ini dari Ibu Sari Yuliati. Ya, silakan Ibu Sari. Ya, Ibu Sari Yuliati. Halo. Salam. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? ya Pak Hendra terima kasih. Pak Cece, tetanggaan saya di Sariwangi. Oh gitu. Ibu Sariwangi, saya di Bumi Asri Cihanjuang. Oh, Bogor, iya. Cibaligo. Menarik pisan saya. Dilanjutkan. Ini Pak, Silakan Ibu. pengen seperti Bapak. Pengen seperti Bapak gampang menulis jurnal nih, tapi saya mulai dengan ini Pak, cara mencari referensi untuk bahan pelajaran yang valid. Pak. Mencari Bahan? yang valid untuk sumber referensi ngajar yang valid, Pak. Ibu guru apa? Hah? Guru apa? Saya guru produktif, Pak, di Oh, SMK. guru SMK. Iya. Oh, guru apa Ibu? Kenapa Bapak mending penasaran gitu? Enggak, biar nanti saya spesifik kayak guru biologi ya berarti Ibu harus pakai guru apa gitu. Ya maksudnya gitulah. Bismen manajemen, Pak. Manajemen. Misalnya kan kalau kayak gini ya Bu, kalau misalnya kayak di setiap mata pelajaran itu pasti ada buku induk ya. Kalau biologi mah ada Campbell ya Kang ya. Ya, Iya. ada Campbell. Nah, jadi kalau ada biologi mah ada Campbell. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru biologi ya gunakan misalnya Campbell. Nah, Campbell ini biasanya ada yang versi yang buat universitas, ada yang buat siswa SMA, ada. Jadi ada namanya ya yang Campbell Connection itu untuk SMA itu. Jadi itu lebih sederhana dibandingkan untuk yang kuliah zaman dulu kita. Sama Ibu juga kalau manajemen berarti Ibu punya. Nah, kalau mau sumber referensi ya, tadi bisa pakai LibGen Ibu. Misalnya manajemen. Ibu manajemen naon? Manajemen perkantoran. Ya, ini kan khusus luar negeri ya Bu ya. Misalnya manajemen. Mbak, manajemen ada nggak? Manajemen. Muncul tuh Bu. Mana manajemen? Oh ini manajemen akun, manajemennya ekonomi atau Bu? Kantoran. Biasa bukunya apa? Office. Keprotokolannya, keprotokolan. Oh gitu. Oke, jadi nanti Ibu bisa cari di LibGen di sini, Ibu banyak sekali ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya buku-buku dalam negeri saya tidak tahu sebenarnya di mana. Tapi salah satu trik sih ya, salah satu trik bisa gini. Misalnya Ibu tulis aja manajemen perkantoran PDF yang paling mudah gitu. Saya tambahkan PDF aja misalnya manajemen perkantoran PDF. Nanti akan muncul tuh manajemen kantor ada ya. Ibu tinggal cari aja di sini manajemen perkantoran.pdf atau misalnya tuh ada modul 1 universitas terbuka. Jadi ada seperti itu. Jadi tambahkan aja tulisan PDF gitu. Karena kalau dari mana bisa di download ya, tapi untuk valid kan Pak Cece ya mana tuh? Takut nggak valid? Kan tadi ada tipsnya. Yang valid itu biasanya yang dari universitas gitu Bu. Jadi kalau misal sumbernya dari universitas yaitu masih mending lah, masih bisa dipertanggungjawabkan. Atau misalnya ini dari akademia juga lumayan. Kalau Ibu lihat nih materi SP manajemen perkantoran yang nyusunnya adalah Rahmawati Esa MSI. Kita lihat Ibu itu bisa download nanti dari akademia, bisa seperti itu. Oke. Kalau pengen yang valid. Kalau pengen yang valid lagi berarti Ibu beli buku aja di Gramedia. Atau Erlangga, di Erlangga itu ada kayaknya manajemen perkantoran. Saya lihat buku-buku yang seperti itu. Itu paling. Nuhun pisan Pak Cece. Mohon sama-sama Bu ya. Itu bisa di-download kayaknya tuh Bu, yang materi seperti itu ya. Jadi banyak Ibu tambahkan aja bisa materi manajemen perkantoran.
tulis aja PDF gitu. Nanti akan muncul. Seperti. Oke, silakan Bu, mangga sami-sami. Makasih, Iya, Pak. kayaknya kita, iya terima kasih Ibu Sari yang bertetanggaan dengan Pak Cece ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kita masih ada lagi kurang lebih sekitar 2 menit nih Pak Cece ya. Karena kita batasi waktu jam 9 ya. Tapi ini kayaknya terakhir nih. Bapak Ibu kalau seandainya nanti ada yang masih penasaran lagi ya, nanti bisa langsung kontak ke nomornya Pak Cece ya. Pak Cece boleh ya? Ada di PPT juga ada kok. Nah, ada di situ ya Bapak Ibu ya. Ini terakhir Ibu Ariana SPD kayaknya nih. Ibu Ariana, halo. Halo Bu Ariana. Ya halo Bu Ariana. Ya sudah ini. Ya halo Bu Ariana. Sudah lelah. Ya halo Bu Ariana. Sudah lelah ya. Ini mungkin ada masalah ya dengan ini. Bu Ariana, halo. Iya, tampaknya mengalami kendala ya. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Kita akan mendengarkan mungkin ada closing statement dari Pak Cece. Pak Cece, sangat menarik sekali pembicaraan kita kali ini ya. Karena setiap guru itu berkeinginan untuk membuat sebuah jurnal, apalagi bisa diterbitkan jurnal itu ke sebuah Pak Cece. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah sudah mau apa istilahnya mendengarkan ocehan saya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menulis artikel, yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah jangan mudah putus asa karena menulis itu ketika dikembalikan oleh editor, ketika dikembalikan oleh pengelola jurnal, jangan berkecil hati, terus coba, terus perbaiki. Karena yang namanya belajar itu tidak instan seperti itu. Ketika Bapak Ibu punya sebuah inovasi, tolong dibiasakan untuk ditulis dan diterbitkan dalam sebuah artikel. Karena siapa tahu ada yang mau membaca pengalaman-pengalaman terbaik selama Bapak Ibu menjadi guru di sekolah. Jadi atas nama diri pribadi, mohon maaf bila mana banyak kesalahan. Pasti ya banyak kesalahan dan kekurangan. Tadi saya juga sudah menyampaikan jika Bapak Ibu ingin yang lebih materinya, silahkan Bapak Ibu bisa belajar ke dosen Bapak Ibu atau misalnya ke peneliti. Di sini saya hanya menyampaikan tips-tips untuk menulis dengan mudah saja bagi guru seperti itu. Silahkan Kak Hendra. Iya, Semoga berkah ilmunya ya. Ilmunya insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, ini ada satu nih Pak Cece ya. Terima kasih ilmunya Pak Cece dan panitia. Moga ada kelanjutan ya, kelanjutan pelatihan penulisan jurnal dan pendampingannya kami tunggu. Insya Allah mungkin Bapak Ibu ya kita dari pihak MBB berbagi akan memikirkannya ya, karena memang kalau seandainya kita tidak tindak lanjuti ya Pak Cece ya dengan keinginan untuk menulis itu memang kita agak susah. Kadang 1 jam ingat, nanti kesananya suka lupa lagi baca begitu. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini kegiatan MBB berbagi. Pada malam hari ini kita sangat luar biasa sekali mendapatkan ilmu yang banyak dari pemateri kita, Pak Cece Setia, sudah dengan gamblang menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal ya. Ternyata jurnal itu dimulai dari kebutuhan kita ya, kebutuhan kita ingin membuat jurnal seperti apa. Kemudian untuk membuat jurnal itu ya memang kita harus punya panduannya. Yang tadi sudah dijelaskan ada beberapa contoh jurnal. Yang paling sederhana adalah kita bisa ambil dari Simpul Juara. Ya, hari ini tampaknya Bapak Ibu kita sudah cukupan untuk pertemuannya.
Tak lupa sekali lagi kami ucapkan, saya mewakili panitia Pak Cece, hatur nuhun pisan atas masihan ilmuna urang sadayana. Bapak Ibu silakan yang sudah mengisi presensi dan mendownload materinya bisa meninggalkan ruangan. Ya, kita ngobrol dulu sejenak ya Pak Ce ya. Oh, Terima kasih. enggak, sama-sama. Ya, gimana? Di stop dulu rekamannya. Ya, siap. 1, Aku pamit ya. 3. Hatur nuhun. Ya, sama-sama. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Bahar, Ibu Anita, Bapak Abdurrahman ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Ibu Cia. Absensinya di-share di mana loh, Pak? Ada Ibu di chat. Ada yang tanya sebabnya. Oh gitu ya. Saya share-nya di ini Bu, di chat. Nah, munculkan lagi ya Ibu ya. Nah, sudah Ibu, saya sudah kasih lagi presensinya. Masih digelang, Kang? Tinggal? Masih di Cece sehat, Cece. Alhamdulillah. Siapa ini, Bu? Aduh, Makanya. ini Teh Ica. Ini angkatan berapa ya? 2000 berapa? Angkatan kah? Angkatan, Cek. Oh, Ilyasa. Ilyasa. Oh, soalnya itu ya tulisannya madu. Emang madu? Jalan madu? MADU. Madu. Wisata kan di Majalengka ya? Iya, tuh main ke Majalengka kapan-kapan. Ke Majalengka. Sering nggak mampir ke berbatasannya tapi nggak pernah ini nih. Iya. Kalau mau ngisiin IHT ku, Cece kumaha? Jarang apa namanya teh? Nggak tahu gitu Ica teh jadi guru enggaknya. Ternyata jadi guru ya. Padahal dulu terakhir ketemu teh di Jika ya, Ca ya? Waktu di Jika Iya ya? kan pernah waktu lomba teh. Waktu lomba. Mantap, semangat lah jantan guru. Lomba belajar gitu jantan guru teh. Mohon. Insya Allah berkah jantan guru mah teh. Tenang. Jantan guru mah gak usah aneh-aneh. Anak sukses ya, keterima di perguruan tinggi atau dapat pekerjaan yang layak aja, kita mah senang-senang aja ya. Iya, guru mah. Banyak dari ini ya, dari yang lain tuh, dari wanita Kalimantan, wanita loh. Budia juga, Budia dari cari Indri juga jadi guru ya? Iya, Indri juga jadi guru. Pernah di Cirebon ada ikut siswa peduli lingkungan gitu. Jadi guru oge. Saya kira Indri mau jadi guru kemarin ke kampungnya. Pernah ke sana Indramayu. Indramayu coba. Jatibarang ya. Ngapain Cek? Isi IHT. IHT. Atau ka Majalengka tuh IHT kumaha carana eta mun diisi ku Cece? Aja mah enggak bebas saya maca. Material naon bae? Tergantung. Kalau minggu depan mah jurnal AKM, asesmen kompetensi minimum.